Kasus malaria di Penajam Pasir Utara masih tinggi. Iya. Mengawasin ataupun menghimbau masyarakat yang akan masuk ke hutan. Lakukan langkah-langkah ke depan pembuatan posko. Di IKN sendiri ada beberapa titik di mana ada nyamuk Anopheles. Iya. Tinggal nunggu aja kalau ada yang malaria datang di situ. Jangan ditunggu, Bu. Dieksekusi dulu biar ada kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said bersama Polres Penajam Pasir Utara. Hari ini kita lagi berkumpul bersama dengan orang-orang yang punya teritorial atau lagi ngurusin tentang masalah daerah masing-masing. Terus hari ini kita hadirkan salah satu tema atau orang yang kita tarik temanya bicarain tentang masalah. Saya pikir ini masalah memang kayaknya. Masalah gue. Masalahnya apa? Nanti kita ngobrol panjang lebar dengan beliau-beliau. Ini pertama ada Bu Kadis Dinas Kesehatan Penajam Pasir Utara. Bisa diperkenalkan diri sendiri nanti, Bu, sebelum saya lanjutin lagi. Yang kedua itu ada Pak Kapolsek. Nah ini Pak Kapolsek nih. Saya sering ketemu sebetulnya, Pak. Cuman saya nggak tahu kalau ini Pak Kapolsek rupanya. Oke, yang ketiga adalah Pak Dan Ramil. Pak Dan Ramil ini bukan orang asing, walaupun Bapak juga bukan orang asing karena sering ketemu. Sudah sering, bahkan sering nongkrong bareng sama beliau. Saya juga baru tahu kalau beliau itu, saya tanya pas itu, Pak. Iya. Ketemunya di sini bicara tentang masalah sebagai Dan Ramil. Nah, hari ini ada tema yang akan menarik. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa memperkenalkan diri. Bu Kadis. Terima kasih. Saya Dr. Grace Makisurat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam. Masuk, Bu. Oh iya. Sorry. Diulang ya kenalannya. Oke. Saya Dr. Grace Makisurat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Pasir Utara, mendapat kepercayaan dari Bapak Bupati sejak Desember 2020. Ya, mungkin itu. Iya. Pak Kapolsek Penajam. Baik, terima kasih Bang Said. Jadi perkenalkan, saya AKP Purwasmadi Sarjana Hukum. Saya adalah Kapolsek Penajam, Polres Penajam Pasir Utara. Saat ini saya sudah menjabat sebagai Kapolsek kurang lebih sudah hampir 10 bulan. Jadi bulan September TRTA dikeluarkan ya, sudah ya mau setahun. Sudah mau setahun, Pak. Sudah ada 1 tahun, hampir kurang lebih 1 tahun. Nah, ini andalan gue nih, Pak Dan Ramil, Bapak. Iya, Dan Ramil ya, Pak Dan Ramil. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Baik, saya memperkenalkan diri. Nama saya Kapten Infanteri Martinus Alwi. Kebetulan kami dipercayakan sebagai Dan Ramil 0901 Penajam. Kami juga masih merangkap sebagai Pasintel Kodim. Jadi jabatan adalah amanah, harus kita jalankan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita. Itu mungkin perkenalan singkat sambil kita ngobrol-ngobrol ya, Pak. Bisa ditanya-tanyakan. Oh iya, Pak. Saya juga baru tahu nama lengkap beliau. Saya tanya Pak Ali gitu. Kalau Bu Dr. Grace ini mau udah kenal lama gitu ya. Udah panjang lebar. Nah, namun hari ini kita akan ngobrol apa ya? Kita akan ngobrol tentang yang merah. Yang merah itu apa? Bukan rambutnya Bu Grace. Bukan rambutnya Bu. Apakah saya ganti supaya merahnya juga berkurang? Iya. Juga ganti kuning, Bu, dulu kan biar agak tense. Biar yang merah itu bisa turun. Okay, saya ganti kuning. Jangan, Bu, jangan. Lebih cantik gini, Bu. Oke, siap. Bu Grace, kita ngomongin tentang masa malaria. Nah, hari ini malaria. Menarik nih, sebelum kita ngobrol panjang, saya minta penjelasan Ibu tentang masalah malaria kita di Penajam Pasir Utara. Sebenarnya ada yang merah gitu, tapi bukan hanya rambutnya Ibu, tapi malaria kita lagi merah, betul nggak, Bu? Betul.
kasus malaria di Penajam Pasir Utara masih tinggi, Iya. ya. Itu dinilai sejak tahun 2018, di mana kasus total kabupaten itu 1.125. Kemudian tahun 2019 1.050 dan tahun 2020 1.364, tahun 2021 1.472. Nah, untuk sampai tengah tahun ini sudah 550. Jadi kalau setengah tahun tambah lagi ya, tetap mungkin di angka 1.000. Tapi harapannya nggak segitulah ya. Kami sudah berupaya untuk menurunkan kasus malaria di Kabupaten Penajam Pasir Utara. WHO mencanangkan dan Indonesia sepakat bahwa eliminasi malaria untuk Indonesia itu harus terjadi di tahun 2030, bahwa tidak ada kasus penularan setempat di Indonesia itu sampai tahun 2030, dan Kalimantan Timur mencanangkan untuk eliminasi malaria tahun 2027. Nah, banyak hal yang harus kita kerjakan ya. Harus lari Bu, harus lari. Iya, lari. Kebetulan saya senang lari sih. Iya. Bukan lari dari kenyataan ya. Jadi PR kami untuk eliminasi malaria ini utamanya membutuhkan peran serta lintas sektor. Kalau soal kesehatan hanya dibebankan ke kami, contoh COVID, itu tidak akan teratasi. Tapi begitu lintas sektor dilibatkan, tentu kita sama-sama berlari. Keterlibatan TNI dan Polri waktu penanganan COVID itu luar biasa, sehingga penurunan kasus COVID itu cepat karena dilibatkanlah lintas sektor, ya, banyak yang terlibat di dalamnya. Hal yang sama juga harusnya kita berlakukan untuk eliminasi malaria, utamanya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Untuk Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, yang masih tinggi memang kasus di Penajam Pasir Utara selain Pasir, Kutai Barat, dan Kutai Timur atau Berau. Maksudnya Ibu kita ranking satunya gitu Bu? Iya. Kita ranking satunya. Ranking 1, tapi dalam hal penyakit ya. Nah, itu tak baik lah ya. Iya. Sehingga ini saat ini saya sedang mengikuti Diklat PIM 2, ya. Sengaja saya mengangkat proyek perubahan saya itu malaria. Kenapa? Supaya daya ungkitnya tinggi dan keberhasilan eliminasi itu bisa terjadi di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kenapa saya mengangkat ini? Karena output dari proyek perubahan saya itu peraturan bupati terkait penanggulangan malaria di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Oh, itu harapannya ada goals. Iya, harus ada goalnya. Nah, ini sementara proses di provinsi, harapannya segera selesai, segera bisa ditandatangani Pak Bupati, karena itu modal kami untuk melakukan berbagai kegiatan. Nanti kalau masyarakat kan semakin cerdas, nanti dia tanya, "Nih Bu, melakukan kegiatan ini dasarnya apa sih?" Suka-suka. Nah, ada. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Betul. Kami diikat dengan peraturan Bupati. Nah, itu kan namanya peraturan Bupati berlaku untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, termasuk bapak-bapak TNI dan Polri yang akan mendukung kami untuk mensukseskan eliminasi. Bukan berarti memaksa aktivitas Ibu kan Bu, walaupun saya nggak maksa sih. Saya nangkapnya gini, kalau bicarain tentang masalah COVID tadi itu ya, kita bicarain tentang masalah COVID yang kalau bukan dikerjain peduli bareng-bareng itu nggak akan selandai hari ini. Betul. Kan Bu ya? Betul. Bisa jadi kita bertemu hari ini mungkin lagi sibuk pakai masker. Ya. Tapi hari ini upaya yang dilakukan oleh TNI Polri itu menurut saya sangat perlu diapresiasi, karena hari ini TNI dan Polri sudah ikut andil sampai ke tingkatan-tingkatan yang kita mungkin sudah tidak pernah berpikir polisi itu nurusinnya nangkap penjahat, maling gitu Pak ya. Walaupun baru-baru ini ada maling juga, saya dengar di Giri Mukti gitu Pak. Jangan sampai polisi lupa tentang maling. Ya, paling utama itu Bu. Saya pikir di tingkatan-tingkatan Koramil ataupun di tingkatan Polsek itu udah mulai berpikir tentang bagaimana kita sama-sama bersinergi untuk kemudian memikirkan permasalahan-permasalahan masyarakat kita atau umat kita. Betul. Bahasa umat kayak
lagi ceramah gitu, enggak. Tapi pada prinsipnya gini Bu, bicarain tentang masalah malaria yang hari ini merah. Dominasi merah yang kemudian kita juga jadi ranking 1, terlebih lagi kondisi kita jadi ibu kota negara. Ini ada kekhawatiran yang kemudian nanti akan pernah ada penambahan jumlah penduduk. Nah, upaya apa yang saat ini udah dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri? Bicarain tentang masalah mengantisipasi atau menurunkan, karena ini masalah bukan cuma hari ini kan, udah lama kan Bu ya, udah lama ya. Jadi terus apa langkah yang udah dilakukan? Jadi sejak dulu Penajam Pasir Utara itu terkenal dengan malaria, jadi status dulu itu merah cenderung hitam ya. Sekarang agak merah bendera lah ya. Menurun kasusnya. Ya seperti inilah. Dulu cenderung hampir hitam. Nah, upaya-upaya iya. Oh, tingkatan tertinggi itu hitam Bu ya? Enggak hitam juga, cuman tetap merah. Cuman menurut kami itu kayaknya lebih ke hitam karena sekarang kan ke bendera kita. Oh iya, betul. Jadi banyak sih langkah yang sudah dilakukan, tetapi mungkin strateginya belum pas ya, sehingga melalui kegiatan saya di Katpim 2 ini saya mengangkat tentang early detection, deteksi dini. Artinya sebelum orang sakit, kami tuh sudah harus mengejar nih si calon sakit gitu ya. Mengantisipasi ya, karena biasanya puskesmas tuh duduk nunggu kan, nunggu ada yang sakit, jemput bola nih Bu. Jemput bola, betul, yang pas jemput bola. Biasa puskesmas nunggu ada yang datang berobat, diobati kan gitu. Tapi sekarang saya melalui proyek perubahan saya, kita ngejar, kita jemput bola. Jadi kami mendatangi orang-orang yang berkumpul di suatu tempat yang mana itu mayoritas pendatang. Jadi itu istilahnya surveillance migrasi, orang yang masuk dan keluar di daerah endemis. Ya, kemarin pertama kami lakukan di sini untuk anggota Polri yang baru datang. Termasuk saya juga Bu. Oh iya, Bapak ya. Nah, Bapak sudah pernah disuntik? Sudah. Kami 30 orang ya ditusuk ambil darahnya. 30 orang. Syukur itu semuanya negatif. Kemudian kami ke titik 0 atau ke IKN, kami memeriksa pekerja-pekerja di sana. Ada 120 orang ya kami dapat. Pekerja kita Bu ya? Iya, banyak pendatang, ada dari Jawa Tengah, ya dari luar. Yang lagi fokus membangun IKN gitu. Iya, mereka terkonsentrasi di pembangunan hunian untuk pekerja konstruksi. Itu ya syukur juga negatif semua seperti itu. Jadi kami yang mencari nih siapa yang mau kami periksa, terutama sasaran kami pendatang yang baru datang di sini. Pertama untuk kami yakin bahwa dia tidak membawa malaria ke sini. Kami mau eliminasi, bagaimana eliminasi sementara orang dari luar membawa malaria ke sini. Nah, itu dia, jadi masalah juga. Iya. Artinya kan ada terlalu banyak PR sebenarnya harus kita selesaikan. Iya, dan betul. Itu butuh kerjasama. Nah, kerjasama lintas sektor. Betul. Jadi bicara lintas sektor, nah untuk Pak Kapolsek Penajam sendiri, ini bicarain tentang masalah lintas. Pak, dengan jumlah, izin Bu, paling banyak kasus di mana tadi? Di Sotek. Di daerah mana Bu? Di Sotek. Daerah yang paling banyak? Tinggi di Sotek. Paling banyak di daerah Sotek ya? Sotek, iya. Itu didominasi oleh pekerja perambah hutan atau apa yang pas ya? Sawit dan hutan. Balok, yang berkebun di dekat hutan. Di hutan ya, beraktivitas di hutan. Pak, bicara tentang masalah masyarakat kita yang beraktivitas. Sejauh mana peran pihak kepolisian sendiri itu khususnya di tingkatan polsek bisa mensupport program agenda yang harusnya kita sama-sama pikirkan bersama, bukan dipikirkan tapi kita dukung nih, kerja bareng lah ya, kerja bareng ya. Nah, gimana Pak? Jadi gini, jadi untuk wilayah Penajam ini masyarakatnya, Pak, biar kelihatan gantengnya Bapak bisa lihat ke masyarakat itu kan gitu Pak, kurang lebih sekitar 91 jiwa yang ada di wilayah Kecamatan Penajam. Nah ini dibagi menjadi 23 desa dan kelurahan. Memang kemarin juga kita monitor bersama bahwa wilayah Sotek lah yang dominan ataupun yang banyak warga yang
tertular ataupun terjangkit virus malaria ini. Virus malaria ini, Pak. Jadi adapun langkah-langkah kami nanti ke depannya, kami akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dengan Koramil juga. Karena memang kalau kita lihat apa yang disampaikan dari Bu Mise tadi, bahwa warga yang di wilayah Sotek yang terpapar ataupun terkena virus malaria ini adalah para pekerja yang kegiatan sehari-harinya adalah di hutan. Di hutan. Ya, mungkin karena di wilayah Penajam ini juga banyak sawit, ya juga merupakan salah satu mungkin penyumbang nyamuk malaria juga. Terus kemudian juga wilayah hutannya ya hampir sekitar mungkin 75% lah wilayah Penajam ini rata-rata hutan dan kebun kan gitu. Iya, betul. Nah, nanti ke depan kami akan bekerja sama dengan Kesehatan dan Koramil. Mungkin kita akan menempatkan, termasuk mungkin saya sendiri dan Pak dan Ramil akan terjun langsung mengawasin ataupun menghimbau masyarakat yang akan masuk ke hutan. Ya kan, Bu? Ya. Nah, nanti masyarakat yang masuk hutan untuk kita ajak untuk mau untuk disuntik ataupun diberikan vaksin ya, Bu, namanya, Bu? Diperiksa Pak darah. Diperiksa darahnya. Ada deteksi dininya, Bu, ya? Iya. Kalau memang seandainya supaya tahu bahwa warga yang akan bekerja masuk ke hutan tersebut bisa terakomodir ataupun bisa terpantau. Terus kemudian apalagi saat ini kan Penajam ini salah satu juga pemopang wilayah IKN, kan? Wilayah IKN yang mana nanti ke depan akan datang banyak warga ataupun pekerja-pekerja dari luar daerah. Nah, kalau seandainya wilayah Penajam ini ataupun pemopang IKN ini sendiri malarianya cukup tinggi, Bu, ya, nanti ya otomatis akan penyebaran ataupun warga yang mungkin tertular dengan malaria akan sangat luar biasa banyaknya. Nah, makanya untuk itu ya kita kerja bareng lah, kita keroyok bareng bagaimana caranya untuk memitigasi kaitannya dengan malaria ini sekecil mungkin. Oke, Pak, saya kasih waktu ke Pak Alwi atau Bang Alwi ya, biar asik. Bang aja lah. Bang aja gini ya. Pak itu kan agak rada kaku. Kalau orang Manado Om. Om. Aduh, Om. Saya sudah sering dipanggil Om. Oh gitu. Pak, Koramil atau Bang Alwi deh. Bang, gimana sih, Bang? Gimana kalau hari ini TNI coba untuk hadir bicara tentang ini kan bisa teritorial kita yang hari ini juga jadi ibu kota negara. Artinya kita juga punya peran dan mengantisipasi kemungkinan jangan sampai ya nauzubillah ya. Ketika kemudian IKN hadir ini malah meledak. Ya, betul. Itu ketakutan kami orang kesehatan. Itu yang jangan outbreak di IKN. Ya, itu yang kemudian mesti kita langkah apa yang kemudian bisa kita lakukan, Pak? Oke. Pak, saya mengganggu gantengnya bisa dilihat, Pak. Jadi sedikit saya menjelaskan dulu. Nah, Koramil ini merupakan satuan teritorial yang paling bawah. Siap. Koramil ini membawahi Babinsa. Babinsa ini menguasai desa dan kelurahan. Nah, sementara Koramil Penajam sendiri, sedikit saya. Iya, betul. Koramil Penajam sendiri itu ada 23 Babinsa, di mana kelurahannya ada 19, kemudian 4 desa. Nah, kaitannya dengan kewilayahan teritorial, kami juga sudah banyak berpartisipasi, ya, anggota kami sudah banyak berpartisipasi bekerja sama dengan dinas terkait dalam hal ini dinas kesehatan maupun di puskesmas tingkat kecamatan. Nah, langkah-langkah yang sudah kami laksanakan yaitu yang pertama melakukan pendampingan, kemudian melakukan sosialisasi bersama. Tentunya kami juga melibatkan dengan Babin Kantipmas setempat, sehingga adapun kendala-kendala yang terjadi pada masyarakat kita sikapi secara bersama. Oke, Pak Koramil dan Pak Koramil dan Pak Polsek gini. Ada hal yang menarik yang kemudian bisa kita tarik dari Bu Kadis tadi, bahwa
hari ini langkah kita bukan lagi bicara tentang masalah di tingkatan puskesmas, tapi kita akan lakukan progres atau walaupun sekarang sudah berjalan Bu ya, jemput bola ini. Nah, langkah jemput bola ini sejauh mana yang kemudian bisa kita lakukan? Karena ya ini sebetulnya jangan sampai tunggu meledak deh, baru kemudian kita lagi sibuk kan gitu ya. Itu yang mesti kita lakukan. Komitmen apa ini Pak? Biar publik tahu nih. Bapak bisa karena ini bicara tentang masalah, jangan sampai masalahnya jadi kayak COVID baru kita pada sibuk semua. Iya. Oke. Pak dan Ramil dulu. Iya. Iya, kami sudah melakukan komunikasi. Oh, sudah ada komunikasi Pak ya? Sudah. Kami sudah melakukan komunikasi. Kalau saran kami, kita lakukan langkah-langkah ke depan pembuatan posko. Nah, posko ini sangat berguna bagi kepentingan masyarakat. Karena langkah pertama itu harus terdata dulu. Kemudian kita melakukan langkah-langkah berikutnya. Kalau tidak ada posko, ini sangat-sangat menyulitkan bagi aparat. Apakah itu dari TNI sendiri, Polri, maupun dari pemerintah kabupaten. Iya. Menarik nih. Kalau Bapak sendiri Pak, ini bicara tentang karena kan di tim medis juga banyak nih Pak, apalagi banyak perempuan, terus kemudian memberikan pemahaman ke publik, ke masyarakat ini kan kadang kita contoh sederhana, tertibnya mereka kan agak sulit nih. Bagaimana cara kita bakal bergandengan tidak Pak dengan gandengan dalam arti oke, kalau memang ada agenda dijadwalin dan Polsek siap turun nggak? Iya, jadi kami juga sudah berkomunikasi dengan Pak dan Ramil, dengan Dinas Kesehatan juga. Tetap kita harus bergandeng karena permasalahan ini bukan menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh pihak kesehatan saja. Oh betul. Nah ini menarik Bu. Ya kan? Catatan Bu, dicatat Bu. Iya. Jadi kita harus sama-sama. Jadi tetap harus bekerja sama, kita keroyok bersama kaitannya dengan pencegahan ini. Ya yang jelas kaitannya dengan nanti apabila apa yang disampaikan dengan Pak dan Ramil dengan adanya posko yang nantinya akan mungkin didirikan oleh Dinas Kesehatan di beberapa wilayah. Di beberapa wilayah itu ya kami dari kepolisian akan siap mendampingi dan akan kita turunkan babin, dan bahkan juga berkaitan dengan malaria ini juga ya tetap kita akan membuatkan mungkin pamflet dan menghimbau kepada warga masyarakat untuk ya bukan hanya untuk wilayah Sotek aja Bu ya. Walaupun mungkin wilayah Sotek ini yang saat ini mungkin terbesar, ya kan terbesar. Jadi ya tetap kita harus menghimbau mungkin melalui Babin Kamtibmas dan juga bekerja sama dengan Babinsa ya untuk sama-sama. Jadi bukan hanya untuk Sotek. Takutnya apa nanti kita kejar di Sotek, takutnya karirnya tempat lain. Nah ini butuhnya sinergi. Sinergi. Bukan kemudian Ibu, ini kita coba untuk menyampaikan ke publik bahwa hari ini upaya ini harus didukung oleh masyarakat kita. Gimana nih Bu? Upaya ini kan harus didukung aparat kepolisian, bahkan dari TNI juga ikut andil. Dinas Kesehatan yang hari ini sudah fokus, tapi tanpa kepedulian publik dalam arti masyarakat itu kayaknya agak rada-rada sulit. Apa yang mesti yang Ibu harapkan bicara tentang masalah kepedulian publik, karena masalahnya kan di publik nih Bu. Iya, oke. Sebenarnya yang dikatakan Pak Lu itu kami sudah punya pos di kilometer 17 jalan masuk Sotek Bongan. Itu ada kurang maksimal atau gimana? Pos malaria hutan ya kurang digunakan oleh masyarakat yang lalu lalang naik turun ke hutan. Atau nggak ada yang jaga kali Bu? Memang ini lagi nggak ada yang jaga kali. Jadi ada yang kami latih di sana, ada petugas puskesmas, ada juga masyarakat yang kami latih ya. Mereka berjaga sana sampai sore saja, tidak sampai malam. Karena mohon maaf, tidak ada ongkos
Nggak apa-apa, Bu. Nggak ada honornya. Nggak ada honornya untuk yang jaga. Iya, jadi kami lagi upayakan itu. Kami coba masukkan di anggaran 2023. Mudah-mudahan diakomodir ya. Ya, momen ini baik sekali buat saya bicara supaya bisa diakomodir ya. Honor untuk penjaga pos malaria hutan supaya dia bisa jaga sampai malam lah. Nanti masyarakatnya apa yang naik turun hutan itu kan nanti biasanya malam. Aktivitasnya malam. Kan, kasihan gini ya. Oke, kita saat ini sudah memitigasi dan sudah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan. Terus kemudian karena aktivitasnya terbatas, dikarenakan lain hal dan luas. Bilang aja anggaran, Bu, nggak apa-apa. Anggaran kita butuh perhatian karena jangan sampai tunggu meledak. Ya, ini yang betul jadi perhatian kita bersama ya kan. Artinya komitmennya sudah terbentuk tanpa disupport dengan anggaran arti dalam kutip ya. Nggak mungkin kan orang nginap di sana terus menjaga sampai malam, jaga pos malam tidak ditunjang dengan fasilitas. Udah malam, hutan sendiri beberapa orang, terus kemudian tidak dapat reward. Artinya tidak ada reward yang diberikan ke teman-teman yang hari ini bertugas, yang menjaga. Dan dia juga rentan kan jadinya, Bu. Iya benar. Ya itu menjadi keprihatinan kami. Sementara yang kami bisa usahakan kan berdirinya pos malaria hutan, ada petugas yang kami latih. Tapi ya itu tadi. Ya saya berharap ini momen yang baik lah ya. Tapi kemarin Pak Bupati sudah membuat coret-coretan terkait usulan kegiatan eliminasi malaria kami. Mudah-mudahan diakomodir sampai pengesahan. Jangan nanti gugur di tengah jalan. Ada yang gugur, ada bisa gugur di tengah jalan, Bu. Iya. Ibu hamil kan kalau banyak jalan kan bisa keguguran. Gitu, Bu. Ya, mudah-mudahan didengar Pak Bupati ya. Nonton lah Pak Bupati mudah-mudahan. Pak Bupati support. Kalau Pak Bupati insya Allah support. Yang di jalanan itu kadang bisa jatuh ya. Nah, kegiatan sana sudah ada ya, setiap hari ada yang bertugas. Hanya saja mungkin kesadaran masyarakat yang lalu lalang itu masih kurang. Kemudian kami sudah kerjasama juga dengan Pak Lurah. Pak Lurah Sotek luar biasa supportnya ke kami ya. Nah, ini minggu depan saya punya, bukan minggu depan ya. Hari Kamis. Hari Jumat saya punya kegiatan sosialisasi ke RT-RT yang ada di wilayah Sotek. Termasuk nanti saya membagikan brosur nama-nama daerah di Indonesia yang endemis malaria, kemudian brosur terkait pencegahan malaria, pengobatannya seperti apa. Nah, Pak Lurah support kita nanti ada sosialisasi ke RT. Nanti hari Sabtunya saya di Pemaluan akan sosialisasi juga ke Kelurahan Pemaluan karena dia kan daerah yang dekat-dekat dengan hutan di mana mungkin pekerja hutan. Memang rata-rata penyakit kita ini didapat dari hutan, Bu ya? Iya, dari hutan. Indikasi apa sih, Bu, yang kemudian bisa menyebabkan itu tetap lahir dari hutan? Karena kenapa mesti di hutan gitu? Atau memang hobinya memang tinggal di hutan gitu, Bu? Nampaknya mungkin dia nyamuk itu lebih leluasa ya berkembang biak di hutan, di mana mereka kan hidup di air yang berbatasan dengan tanah. Ya, genangan. Lagi-lagi genangan. Iya, bukan kenangan. Bukan kenangan. Kalau kenangan malah ini. Kalau beda dengan Aedes aegypti. Aedes aegypti kan di air yang bersih. Kalau malaria sendiri apa, Bu? Ya, malaria apa? Iya, dia berkembang biaknya kan di air yang bersentuhan langsung dengan tanah. Oh, yang bersentuhan dengan tanah. Iya, nah selain solusi itu ada salah satu solusi yang direkomendasikan oleh WHO. Apa itu? Nah, disinilah keterlibatan lintas sektor. Jadi ini kan yang pekerja hutan ini mereka berkelompok kan, dan ada pemimpin di kelompoknya ini. Kami ingin melatih entah pimpinannya atau siapa yang kira-kira dia akan bekerja cukup lama dengan kelompok ini. Karena kalau kami melatih anggotanya saja, kami khawatir dia nanti berhenti, misalnya cuma beberapa bulan berhenti, dia pindah lagi kerja lain gitu kan. Dan itu butuh mitigasi orang-orang yang hari ini beraktivitas di situ, Bu ya. Iya. Mengantisipasi. Saya pikir hadirnya pos itu harusnya bisa maksimal, Bu. Nah, itu tapi kan Iya benar. Kami membayangkan memverifikasi kami membayangkan itu didaya gunakan oleh masyarakat yang lalu lalang, tapi ternyata tidak. Nah,
solusi yang ditawarkan oleh WHO itu, kami melatih pemimpin dari kelompok itu, melatih untuk bagaimana dia mau melakukan pemeriksaan cepat dan bagaimana dia mengobati. Ya, itu nanti kami berikan kewenangan kepada mereka, khusus hanya untuk malaria, enggak yang lain diobati, ya. Nah, disinilah kami butuh peran dari TNI dan Polri untuk menggerakkan nih pemimpin kelompok-kelompok ini untuk mau kami latih. Saya sudah bicara dengan Pak Dandim siap bantu kami. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terlaksana. Kami akan melatih ketua-ketua kelompok ini supaya lebih cepat tertangani malaria. Jadi ya, biar kalau ilmunya juga habis ini selesai hilang, ya udah habis lagi. Mau mulai dari nol lagi. Iya, dan mereka kan kadang berhari-hari ya di hutan, jadi agak susah kan mendapat akses pelayanan kesehatan. Jadi kalau ketua atau pimpinannya sudah kami latih, harapannya dengan gejala-gejala nanti kami kan kami didik mereka dengan gejala seperti ini, lakukan pemeriksaan, kalau positif langsung kasih obat. Sudah kita paket-paket, jadi dia gampang pemberiannya. Gitu. Itu kami mohon bantuan dari Bapak aparat ini membantu kami untuk menggerakkan mereka. Ya, siap kami latih. Kami siap melatih, siap memberikan alat pemeriksaan dan obat. Nah, gimana ini Pak? Dijawab Pak. Bagaimana Pak Pawi? Oke, jadi siapa? Siap. Insya Allah Bu, kami Koramil, Polsek siap membantu dinas kesehatan. Nah, ini nih. Artinya karena jujur ya, ini adalah orang-orang yang hari ini punya paling tahu deh. Saya anggap gitu Pak ya. Bapak-bapak yang hari ini bertugas di Koramil ataupun di Polsek adalah orang-orang yang paling tahu bagaimana kondisi masyarakat kita, terus kemudian bagaimana metode komunikasi, pendekatan persuasif yang kemudian dilakukan. Dan Bapak TNI dan Polri yang lebih mantap daripada kami. Kalau bicara tentang kesehatan mungkin dinas kesehatan, tapi kalau pendekatan emosional dan yang beraktivitas langsung dengan masyarakat kita adalah Bapak aktif Babinsa, Babin Kaptipmas. Babinsa dan Babin Kaptipmas ini sangat penting untuk kemudian hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah hal-hal yang mungkin sedang dihadapi oleh dinas kesehatan. Bu, bicarain tentang masalah malaria tadi. Malaria ini kan jadi merah. Metode kita dengan cara apa agar ini turun, Bu? Selain dari yang ibu lakukan jemput bola tadi, apakah jemput bola itu berpengaruh dengan bicara tentang masalah? Oke, dia akan jadi turun. Berpengaruh. Berpengaruhnya di mana, Bu? Jadi tindakan pertama kami kan menemukan dan obati. Dengan harapan kan rantai penularan putus nih. Nah, dengan kami aktif menemukan atau mendatangi kelompok-kelompok yang kami perkirakan suspek ya, kelompok-kelompok itu. Saya berharap nih dalam waktu dekat kami kuning. Kenapa? Jadi ada yang namanya annual parasite index itu dihitung dari misalnya jumlah kasus. Iya, jumlah kasus per tahun per 1.000 penduduk. Dengan saya aktif melakukan pemeriksaan kepada mereka yang kelompok-kelompok rentan, kelompok-kelompok berisiko, itu kan jadi pembaginya pembaginya kan yang positif, ini kan yang negatif lebih banyak. Jadi harapannya turun sebenarnya hitungan. Dan kita aktif. Artinya kita dengan cara kita turun jemput bola itu membuka potensi kita untuk menurunkan status kita. Betul. Artinya selama ini memang kita cuma nunggu di puskesmas. Kan kita duduk manis nunggu ada yang datang berobat. Nah, nanti kecuali misalnya ada satu kelompok masyarakat yang diduga mungkin terjadi penularan yang lumayan banyak, itu kita baru lakukan pemeriksaan massal malaria ke sana. Dan itu gratis, Bu ya? Oh, gratis, Bu ya. Makanya kemarin waktu kami datang ke IKN, ada kecurigaan dari para pekerja di sana. Dia pikir saya pungutan liar. Saya ini gratis, kami dari dinas kesehatan. Nah, ini, betul, hadirnya bapak-bapak itu sangat penting. Iya, betul. Publik untuk memberikan bahwa, maaf nih Bu ya. Image. Iya. Ini mau merubah image ini jadi dibutuhkan. Langkah apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk dari TNI Polri memberikan pemahaman Pak untuk ke publik? Iya. Baik. Kalau kami bersaran
setiap melakukan suatu kegiatan mungkin bisa dikoordinasikan sehingga kita melakukan pendampingan. Anggota kami langsung kami rapatkan, apakah itu dari Babinsa maupun Babin Kamtibmas. Kita rapatkan. Jadi pada saat turun ke lapangan itu didampingi, sehingga image masyarakat yang tadi ada konotasi bahwa ada pun bayar apa gitu. Ini itu ya bisa dibantu dijelaskan. Dengan siap reda. Gitu. Pak, ini kan ini 2 orang yang hari ini di tingkatan kecamatan yang memiliki juga pasukan atau orang-orang yang langsung bersentuhan ya. Babin Kamtibmas dan Babinsa itu adalah orang-orang yang langsung turun ke lapangan dan merasakan tahu langkah apa ini Pak buat Bapak yang bisa kita lakukan. Itu pertanyaan sama, sebetulnya tugasnya 2 orang ini adalah punya frekuensi yang sama untuk kemudian bicara tentang mensupport ibu. Karena dua-duanya kita hadirkan ya bukan jebak nih Bapak Ibu ya, karena ini pedulian kita bersama mengantisipasi hadirnya Bapak berdua di sini memperlihatkan ke publik bahwa hari ini kita berkomitmen untuk kemudian menyelesaikan masalah malaria. Gimana Pak? Jadi begini, jadi apa yang disampaikan Pak Andan Romero tadi berkaitan dengan mungkin isu kaitannya dengan mungkin pungutan liar ataupun ini project dari pemerintah ya, Babin Kamtibmas, Babinsa pada dasarnya siap selalu mendampingi. Terus kemudian juga mungkin ke depan ini untuk bisa supaya TNI Polri ini ibarat kata bisa atau mengetahui bagaimana cara penanggulangannya juga Bu. Jadi ikut pelatihan juga gitu Pak? Nah itu. Siap, betul. Nah menarik betul sekali. Karena bukan apa? Betul sekali. Kan tidak setiap saat mungkin dari dinas kesehatan turun ke desa ini, kelurahan ini. Iya. Dengan adanya mungkin pelatihan, paling tidak para Babinsa dan Babin Kamtibmas akan bisa membantu kesehatan sebagai penyambung lidah. Ya, kan? Ada pengetahuan. Setidaknya ada ilmunya. Jangan sampai Babinsa, Babin Kamtibmas pada saat turun ke masyarakat, Pak ini ada orang yang dicurigai terkena atau tercurigain mengidap malaria. Bingung. Oh ya nanti saya cari orang di pusat atau saya telepon di Dinkes dulu gitu. Kan proses pelayanannya jadi lambat. Nah, betul. Menarik nih Bu. Idenya menarik. Betul. Menarik. Jadi supaya good idea, bisa. good idea. Jadi bisa ibarat kata Babinsa, Babin Kamtibmas bisa paling tidak penanggulangan awal ataupun penanganan awal lah. Pada saat harus apa yang saya lakukan. Karena jangan sampai terlambat. Betul. 3 kasus kematian tahun ini semua karena terlambat. Nah, itu. Karena terlambat. Iya, terlambat diobati, ya. Terlambat dideteksi. Ya, terlambat diantar ke rumah sakit, semua serba terlambat. Itu yang menyebabkan kematian. Artinya semakin cepat ditemukan, semakin cepat didapatkan, semakin cepat diobati. Itu putus mata rantai. Makanya kenapa kami tuh jemput bola, gitu loh, untuk cepat menemukan. Untuk paling utamanya bagaimana hari ini kita peduli dengan masyarakat kita kan. Pada prinsipnya, pada konsep secara keseluruhan saya menangkapnya bahwa hari ini bicara tentang pelayanan kita ke masyarakat, terlebih lagi kesiapan kita menuju IKN. Nah, problem kita dihadapkan dengan kondisi, saya bilang tadi klasik sih Bu ya, yang bicara tentang masalah anggaran. Nah, seberapa besar support pemerintah atau pemerintah pusat atau pemerintah atau saat ini Ibu disupport nggak sih bicara tentang masalah anggaran nih? Sekarang ngobrol aja Bu, nggak apa-apa. Karena ini penting Bu, jangan sampai tunggu meledak. Selama ini kami disupport oleh WHO. Nah, karena belanja masalah sudah banyak nih Pak. Iya, disupport oleh WHO, tapi tidak akan selamanya kan kami disupport WHO. Makanya sesegera mungkin ini harus sudah dihandle oleh APBD baik provinsi ataupun kabupaten. Nah, untuk kegiatan malaria sendiri sekarang banyak masih dihandle oleh dana alokasi khusus dari Kementerian Kesehatan. Kalau support dari daerah sedikit sekali. Gitu. Nah, bagaimana kita mau menyiapkan nih menuju eliminasi? Jadi PR bersama. Ya, perhatian dunia melalui WHO. Jadi atensi. Iya, harusnya menjadi atensi.
supaya segeralah kita mendapat sertifikat eliminasi. Ya dengan begitu pemerintah juga kan lebih tenang lah ya untuk melanjutkan pembangunan. Jadi begini, saya mau cerita kekhawatiran saya tentang IKN ya. Ini wilayahnya Sotek, Bukit Subur kan berbatasan dengan IKN, berbatasan dengan IKN. Ini pekerja hutan, dia kan akan turunkan kayunya. Nah terserah dia mau kemana ini, mau turunkan kayunya. Nah sekarang ini mereka turunkan kayunya seputar salah satu perkebunan sawit, ya. Nah itu mereka itu bukan sekedar turunkan kayu, turunkan malarianya juga. Jadi beberapa pekerja kebun sawit itu sudah terkena malaria. Kebun sawit itu ya Allah. Iya. Nah, jangan sampai dia turunkan kayunya dekat IKN. Iya. Nah, ada yang bisa imbasnya ke pekerja yang ada di IKN. Nurunin sawit, dia nurunin malaria juga. Nurunkan kayu, pekerja kayu dari kan dia nurunkan kayunya. Aktivitas kita kan banyak juga ya perkebunan ya. Iya, ada di ada titik ini juga di Babulu. Saya sinyalir itu di perkebunan sawit. Saya dapat informasi itu, Bu. Iya, seperti itu. Jangan sampai nurunin sawit terus kemudian nurunin juga. Iya. Makanya apapun yang diturunkan dari atas, jangan sampai dia bawa juga penyakitnya seperti itu. Nah, yang kekhawatiran kami kan kalau dia menyusur di IKN, terus nyamuk itu kan bisa ya sebenarnya dia bisa terbang 200 meter sampai 2 km. 200 sampai 2 km dia terbangnya, seperti itu. Jadi ya kalau mepet-mepet IKN kemudian ada pekerja di situ ya, pekerja konstruksi, itu yang kami khawatirkan. Dan di IKN sendiri ada beberapa titik di mana ada nyamuk Anopheles. Tinggal nunggu aja kalau ada yang malaria datang di situ. Jangan ditunggu, dieksekusi dulu biar ada kejadian. Itu. Maka harus ditopang dengan anggaran. Iya. Gitu ya. Itu. Ya itu. Itu. Ngomong aja Bu, berat banget kayaknya ngomongnya Bu. Nggak apa-apa Bu, biar publik tahu bahwa hari ini Dinkes, Polri dan TNI sudah bersinergi tanpa support anggaran untuk kemudian jangan sampai kemudian hanya kepentingan orang saja yang terakomodir bicara tentang masalah anggaran. Jangan sampai Bu ya, kita memang masih banyak masalah kesehatan yang harus kita selesaikan sehingga harapannya lah kami juga diperhatikan seperti itu. Wah, selama ini nggak diperhatikan gitu Bu? Kurang optimal. Berani. Ini saya suka ya buka di sini, berani. Curhat ya Bang. Curhat. Nanti ada yang telepon nggak apa-apa Bu ya? Ya. Nanti ada yang telepon nggak apa-apa Bu? Oh nggak apa-apa. Oh iya nggak apa-apa. Yang penting kita tidak berdusta ya. Iya. Jangan ada dusta di antara kita. Oke Bu, terima kasih Bu Kadis. Terus kemudian sebelum saya minta statement terakhir Ibu, saya minta statementnya Pak Kapolsek dulu, bicara tentang masalah kepedulian kita, bicara tentang masalah partisipasi masyarakat kita terkait tentang masalah, karena sempat juga disampaikan tadi di belakang bahwa kelambu itu juga kurang efektif Bu ya. Iya, buat pekerja di hutan kurang efektif. Karena siang dia tebang, malam dia bawa turun itu kayu dan mereka tidak pakai baju. Kapan dia tidurnya? Apa? Nggak pakai baju Bu? Iya. Oke Pak, ini penting Pak. Artinya support kita terus bicara tentang itu. Saya minta statement terakhir kita ke masyarakat kita. Baik, terima kasih. Saya selaku Kapolsek Penajam menghimbau kepada seluruh warga Penajam, khususnya mungkin warga Sotek, yang mana berkaitan dengan penyebaran malaria ini, bukan hanya Dinas Kesehatan, bukan hanya TNI dan Polri, tapi juga peran daripada masyarakat sendiri yang harus bersama-sama. Karena yang diserang bukan hanya orang kesehatan ataupun TNI ataupun Polri. Kita semua punya potensi. Kita semua punya potensi. Jadi ayo sama-sama kita perangin, kita musuhin malaria ini. Ya gimana caranya? Ya tolong jaga kebersihan, mungkin genangan-genangan air yang ada di rumah, terus kemudian juga mungkin warga yang mempunyai aktivitas di dalam hutan ataupun di perkebunan, paling tidak tolong dijaga kesehatannya. Terus kemudian juga apabila mungkin ada
posko-posko yang nantinya akan didirikan ataupun yang akan kita buat di mana tempat pintu masuk daripada pekerja-pekerja hutan dan perkebunan, dimohon diharap untuk mau datang. Tujuannya adalah bahwa kita bisa dapat mendeteksi ataupun mengantisipasi kalau memang seandainya pekerja-pekerja tersebut mengidap ataupun tertular daripada virus malaria ini. Oke, Pak dan Ramil, ini closing statement kita. Iya. Ya mungkin harapan kami juga sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek kaitannya dengan mengimbau kepada masyarakat. Marilah masyarakat kita ajak bersama. Jadi jangan malu dengan penyakit malaria ini. Ketika sudah ada yang terdampak, jangan malu untuk melaporkan. Ya, sampaikan. Kalau memang di situ ada Babinsa, ya sampaikan. Di situ ada Babinkat Nimas, sampaikan. Nah, nanti langkah-langkah penanganan seperti apa pasti akan kami koordinasikan. Langkah-langkah berikutnya pasti akan kita tindak lanjuti. Apakah itu bawa ke puskesmas, apakah itu bawa ke rumah sakit langsung. Nah, sehingga mata rantai bisa putus. Apa yang disampaikan oleh Ibu Kadis, ya memang benar. Jadi himbauan kami kepada masyarakat, ayo jangan malu. Kalau memang ada yang terdampak malaria, ya sampaikan aja. Ataupun malu berobat, yuk kita ajak supaya mari terbuka sama-sama kita untuk menjaga kesehatan demi mendukung IKN kita tercinta. Oke. Bu Kadis. Ya. Bahwa penyakit malaria atau masih kurang Bu, masih pengen banyak cerita sebenarnya. Saya minta statementnya karena waktu juga kita terbatas. Iya, betul. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kalau perlu nanti kita nge-vlog bareng deh Bu. Oke, boleh. 12 November Hari Kesehatan Nasional. Oke, siap. Jadi penyakit malaria itu bisa dicegah ya dengan misalnya kalau kita pergi ke daerah yang dicurigai bahwa itu daerah endemis malaria, kita bisa memakai lotion untuk biar tidak digigit oleh serangga. Kemudian memakai pakaian yang tertutup, tangan panjang, celana panjang, pakai topi ya. Kalau kita misalnya ke daerah hutan atau tepi hutan. Kemudian ya meningkatkan daya tahan tubuh kita ya, makan makanan bergizi, kemudian minum vitamin, samalah untuk semua penyakit pada umumnya. Dan penyakit malaria bisa disembuhkan. Setelah ditemukan dan diobati, minumlah obatnya sampai habis. Jangan 2 hari sudah enak berhenti, harus sampai habis supaya kita tidak resisten terhadap obat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang udah kasih waktu dan mau sharing informasi, bahkan menelurkan sebuah ide. Ya, ini yang menarik Bu ya, karena saya pikir kita tidak hanya ngobrol, tapi juga kita menelurkan sebuah ide. Ada tindak lanjut, ada follow up pas kayak itu. Ya, selain kita melaporkan apa yang hari ini teman-teman di lapangan sudah lakukan. Ya. Oke, terima kasih Bu. Siap. Bapak. Dari hal ini kita bisa nangkap bahwa kepedulian masyarakat sangatlah penting berbicara tentang Bapak Ibu yang hari ini ada di Sampul Said tidak akan bisa maksimal bekerja tanpa support masyarakat. Pentingnya support masyarakat dalam setiap program-program mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan merugikan masyarakat itu sendiri. Pedulilah dengan diri kita, maka kita akan peduli dengan orang lain. Saya Said Hasan bersama Dr. Grace dan Pak Kapolsek Penajam dan Ramil Penajam undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.